Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua berjumpa kembali dengan penulis gunung. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat apa saja 5 tips yang paling penting untuk teman-teman pertimbangkan ketika memilih kelas menulis online. Nah, jika selama ini teman-teman mungkin sedang mempertimbangkan untuk ikut dalam satu kelas menulis online, nah pastikan teman-teman untuk memperhatikan 5 tips berikut ini. Karena dengan 5 tips berikut ini, teman-teman akan lebih dapat menyeleksi mana kelas menulis online yang benar-benar mampu membawa dan mengantarkan teman-teman ke tujuan teman-teman sebagai seorang penulis, ataukah kelas menulis online yang cuma sekedar indah, sekedar bagus, sekedar ramai diperbincangkan saja, tetapi tidak benar-benar bisa memenuhi kebutuhan yang teman-teman inginkan. Lantas, apa saja 5 tips memilih kelas menulis online tersebut? Mari kita membahasnya satu persatu. Nah, secara mudah bagi teman-teman untuk menjadi pedoman memilih kelas menulis online yang tepat itu ada 5 hal. Yang pertama adalah melihat dengan rekam jejak mentornya siapa, kemudian format belajarnya bagaimana, orientasi belajarnya seperti apa, komunitas dan dukungannya bagaimana, serta apakah ada hasil yang nyata atau hasil yang real dalam konteks belajar ini. Nah, kita melihat dari yang pertama, teman-teman semua. Yang pertama adalah ketika Anda ingin memilih kelas menulis online yang tepat adalah lihat rekam jejak mentornya. Nah, mentornya ini sebenarnya seperti apa ini? Apakah mentor kelas ini benar-benar seorang penulis ataukah ia hanya apa ya, bukan seorang penulis dia. Dia hanya berbisnis tentang kelas menulis saja. Dia bukan seorang penulis profesional, dia tidak punya buku, tidak punya portofolio dan lain sebagainya. Tapi karena ia pandai membaca peluang dan pandai memanfaatkan keinginan teman-teman untuk belajar menulis, sehingga kemudian ia membuka kelas menulis online. Nah, jika mentornya bukan seorang penulis, tidak punya portofolio dan lain sebagainya, nah, teman-teman perlu mempertimbangkan lebih lebih jauh ini untuk lebih banyak mempertimbangkan lagi untuk ikut apa tidak tentang kelas menulis online ini. Jadi tips yang pertama adalah pertimbangkan apakah mentor kelasnya benar-benar seorang penulis, apakah dia punya karya yang bisa teman-teman baca dan evaluasi sendiri. Artinya ketika si mentor yang ada di dalam kelas menulis online yang teman-teman ingin masuki ini punya karya. Nah, sempatkan diri untuk membaca satu atau dua karyanya. Nah, ketika Anda melihat karyanya, teman-teman semua, jangan juga cuma melihat judulnya, tapi pastikan juga teman-teman melihat dan membaca tulisannya, paling tidak satu atau dua halaman seperti itu. Nah, supaya teman-teman bisa melihat gambaran bagaimana si mentor ini dalam memperlihatkan dan mengerjakan sesuatu yang ia ajarkan kepada orang lain. Itu adalah tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, teman-teman semua, dalam memilih kelas menulis online yang baik adalah cek format belajarnya. Nah, apakah ada sesi feedback secara langsung? Artinya di sini ketika teman-teman nulis, apakah mentornya itu benar-benar memberikan feedback di sana bahwa tulisannya harus diperbaiki seperti ini, yang kurang di sebelah sini, yang ini diapresiasi dan lain sebagainya. Apakah mentornya melakukan pendekatan seperti itu apa tidak? Kemudian di sini, apakah ada latihan nulis yang dikritisi? Nah, ini sekali lagi. Apakah mentornya ini mengkritisi tulisan teman-teman semua? Apa yang kurang dari tulisan teman-teman semua dan lain sebagainya. Nah, perhatikan kelas yang mentornya bisa seperti ini. Jadi, ia paham di mana letak kekurangan dan kesalahan teman-teman dalam menulis. Sehingga ia mampu memberikan feedback yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan supaya teman-teman bisa menulis menjadi lebih baik lagi. Pastikan pula bahwa kelas yang hanya menyediakan materi tanpa umpan balik itu seperti game tanpa instruktur. Jadi ketika teman-teman masuk ke kelas nulis yang mungkin yang murah biayanya, yang materinya banyak dan lain sebagainya, tetapi instrukturnya tidak memberikan umpan balik di situ, itu seperti Anda masuk ke pusat kebugaran untuk melatih otot Anda misalnya, tetapi nggak ada instruktur di sana. Jadi Anda push up lah di sana, sit up lah di sana, angkat beban lah di sana, tapi itu tidak terstruktur itu. Tidak ada arahan atau orientasi yang jelas supaya tujuan yang teman-teman telah tetapkan itu bisa tercapai dengan mudah. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak efektif nantinya. Jadi pastikan di tips yang nomor 2 ketika teman-teman memilih salah satu kelas menulis online yang ingin teman-teman ikut di dalamnya, bahwa cek format belajarnya. Apakah ada sisi feedback di mana mentor teman-teman semua itu benar-benar memberikan review terhadap tulisan teman-teman semua. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua, adalah pastikan sesuai dengan tujuan Anda. Nah, kelas menulis fiksi berbeda dengan kelas menulis memoir. Pilih yang sesuai
dengan jenis tulisan yang ingin teman-teman kuasai. Artinya ketika Anda, teman-teman semua, ingin menulis biografi, menulis memoir, menulis autobiografi, atau menulis tulisan dengan jenis seperti ini, maka itu tidak sama konteksnya ketika teman-teman memilih kelas menulis yang berfokus pada tulisan fiksi, pada tulisan fantasi, fiksi ilmiah dan lain sebagainya. Ini konteksnya tentu saja berbeda. Jadi benar-benar pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Lihat apakah mentornya ini mampu membawa teman-teman kepada satu buah ekosistem pembelajaran yang mampu memberikan modal kepada teman-teman untuk menguasai keterampilan yang Anda inginkan tersebut. Artinya ketika Anda, teman-teman semua, masuk ke kelas menulis autobiografi, misalnya memoir, misalnya atau biografi, nah si mentornya ini benar-benar bisa membawa teman-teman untuk menguasai gaya menulis biografi, tujuannya, tekniknya, dan lain sebagainya, sampai menjadi sebuah buku. Nah, begitu juga ketika teman-teman masuk ke kelas menulis fiksi, apakah mentornya ini benar-benar mampu membawa teman-teman untuk menguasai gaya menulis fiksi sampai dengan portofolio atau buku teman-teman hadir dan naskahnya selesai. Nah, ini menjadi menarik teman-teman semua untuk menemukan kelas menulis yang benar-benar bisa mengantarkan teman-teman seperti ini. Nah, di penulis gunung sendiri itu ada kelas menulis privat yang menjamin proses seperti ini bisa lebih mudah dan lebih sesuai dengan tujuan teman-teman semua. Sekarang kita lihat tips yang keempat. Nah, tips yang keempat untuk memilih kelas menulis online yang tepat adalah perhatikan komunitas dan dukungannya. Nah, apakah ada grup diskusi di situ? Kalaupun tidak ada grup diskusi, apakah teman-teman gampang menghubungi mentornya? Apakah dia membalas pesan teman-teman semua? Apakah dia membalas chat WhatsApp dan lain sebagainya untuk menanyakan teknis dan lain sebagainya? Kemudian apakah mentor aktif merespon pertanyaan? Nah, ini sama seperti tadi. Komunitas yang hidup adalah tanda kelas yang serius. Artinya ketika ada grup diskusi, mentornya rajin merespon pertanyaan yang teman-teman ajukan walaupun melalui chat pribadi, itu menunjukkan sebuah kelas yang serius, kelas yang benar-benar mampu mendorong dan mengantarkan teman-teman ke dalam tujuan teman-teman dalam proses menulis. Jadi ketika teman-teman ingin masuk ke sebuah kelas menulis, pastikan bagian ini juga terpenuhi sebagai salah satu syaratnya. Apakah ada grup diskusinya? Jika tidak ada, apakah mentornya aktif merespon pertanyaan? Jika dua-duanya tidak ada, maka teman-teman harus benar-benar memikirkannya secara lebih hati-hati gitu. Tapi kalau mentornya aktif merespon pertanyaan walaupun nggak ada grup diskusinya, ini juga menunjukkan salah satu kelas yang serius untuk teman-teman ikuti. Sekarang kita lihat yang kelima, teman-teman semua. Nah, tips yang kelima untuk memilih kelas menulis online yang tepat untuk Anda ikuti adalah tanyakan tentang hasil nyatanya. Nah, ini yang paling penting nih. Berapa murid yang sudah menyelesaikan buku setelah mengikuti kelas tersebut? Apakah ada testimoni yang bisa Anda atau teman-teman verifikasi di sini? Jadi ketika mentornya bilang ini sudah banyak yang ikut kelas menulis ini dan berhasil, tanyakan siapa orangnya, bisakah Anda memverifikasinya atau tidak. Nah, itu menjadi salah satu hal yang penting untuk melihat apakah kelas ini benar-benar efektif, benar-benar konsisten, benar-benar terjaga integritasnya untuk menghasilkan orang-orang yang benar-benar bisa menulis dan menghasilkan karyanya. Nah, artinya ketika ada testimoni yang disampaikan misalnya melalui website atau melalui apapun itu, teman-teman bisa memverifikasinya. Bahkan mungkin saja mentornya itu memberikan rekomendasi langsung buku yang berhasil dari kelas ini dan lain sebagainya. Itu yang menjadi hal yang menarik teman-teman semua. Jadi pastikan sekali lagi ketika teman-teman memilih kelas menulis online, sebelum Anda mendaftar dan membayar uang pendaftarannya tersebut, pastikan kelima pertanyaan tersebut. Dan pertanyaan yang paling penting yang kelima adalah apakah ada hasil nyata dari kelas tersebut. Itu menjadi salah satu hal yang harus teman-teman pertimbangkan. Nah, teman-teman semua, di penulis gunung semua pertanyaan itu terjawab. Apakah mentornya seorang penulis? Ya, saya seorang penulis. Saya sudah menulis hampir 70 judul buku sampai dengan hari ini. Kemudian, apakah sudah ada yang berhasil di kelas ini? Banyak, saya bisa tunjukkan. Nah, kalau buku di dalam gambar ini, di dalam foto ini, itu buku yang saya tulis semua. Di buku kelas menulisnya sendiri, saya bisa tunjukkan. Teman-teman bisa japri saya melalui nomor WhatsApp atau bagaimanapun tekniknya. Saya bisa tunjukkan judul per judul orang-orang yang berhasil menulis melalui kelas menulis online penulis gunung. Nah, itu saja teman-teman semua. Jika Anda tertarik dengan kelas menulis online, apapun itu pastikan mengikuti tips yang sudah dijelaskan barusan. Ataupun kalau sudah yakin dengan kelas menulis online di penulis gunung, Anda bisa menghubungi saya dan kita bisa mulai belajar untuk mencapai tujuan Anda sampai dengan bukunya berhasil dan teman-teman sudah memiliki karya.
Oke, itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Kita tutup bersama dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penulis.